isi pertanyaannya dan dikirim. Nanti pertanyaannya akan kita kumpulkan, kita akan masukkan ke Q&A produk baru kita di Proofforce. Oke, nggak berlama-lama Bapak Ibu, supaya saya yakin Bapak dan Ibu kepengen tahu kira-kira produk baru kita ini insight-nya seperti apa sih? Apakah bisa jadi game changer untuk di kuartal terakhir di tahun 2025? Saya panggilkan Head of Agency Training kita dari Agency Syariah Training Academy, yaitu Bapak Tri Hadi Wibowo. Nah, oke, Bapak Tri Hadi tampaknya sudah hadir, Pak. Oke, Bapak Ibu, tampaknya ada kendala. Nanti Bapak Tri Hadi Wibowo pasti akan menginformasikan kira-kira produk baru kita ini rahasianya apa sih? Kira-kira bisa jadi salah satu senjata yang mutakhir nggak? Supaya saya di penghujung tahun 2025 bisa gaspol nih capai target-target saya. Apalagi kalau mau jual produk Prudential Syariah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Tri, mic-nya belum. Oke, sebentar. Oke, tampaknya Pak Tri ada kendala, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu, Bapak Ibu boleh dong dikasih emotikonnya siapa di antara Bapak Ibu yang 1 bulan ini sudah melakukan proses penjualan Pru Heritage Syariah. Boleh dong kasih love. Wah, udah 1, 2, 3. Wah, udah lumayan banyak nih Bapak Ibu yang sudah melakukan proses penjualan Pru Heritage Syariah. Oke, ini kan sudah melakukan proses penjualan. Siapa yang sudah closing produk baru kita? Ada nggak Bapak Ibu? Adakah? Wah, 1, 2, 3. Wah, ada 1777. Wah, kata Bucut, kami sudah. Mantap, Bucut. Oke. Kita berharap semoga produk baru kita gitu ya, turunan dari produk Pru Heritage Syariah yang individu ini bisa menjadi tambahan senjata lagi karena bisa jualannya gelonggongan nih Bapak Ibu. Oke, apakah Pak Tri sudah ada? Oh, belum ada nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk hari ini kita tidak ada sertifikasi. Kenapa? Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti sertifikasi di produk Pru Heritage Syariah yang Essential Plan-nya, berarti secara otomatis Bapak dan Ibu sudah sertifikasi nih untuk yang PPBU nih, pemegang polis badan usahanya. Oke, nah tampaknya Pak Tri ada kendala. Oke, nggak apa-apa. Karena Pak Tri ada kendala, saya yakin Bapak dan Ibu nggak mau lama-lama dengerin saya. Saya mau langsung ke inti produknya seperti apa nih update-nya. Oke, nanti mungkin Pak Tri akan kasih rahasia-rahasianya gimana caranya untuk mendapatkan closingan sekali gebuk gede itu di sesi terakhir. Oke, Bapak Ibu saya lanjut aja. Saya akan melakukan sosialisasi Pru Heritage Syariah Essential Plan khusus untuk badan usaha. Oke, nah mungkin ada di antara Bapak dan Ibu Ucis kalau saya mau tanya secara langsung di dalam webinar ini bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ketik pertanyaannya di kolom Q&A, jadi jangan di kolom chat ya Bapak Ibu, biar nanti bisa kelihatan tuh jawabannya seperti apa. Bersama kita sudah ada teman-teman SMI yang akan membantu jawab. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu nunggu besok, hari ini juga udah bisa langsung dapat jawabannya secara langsung dari pakar. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai untuk sosialisasi Pru Heritage Syariah Essential Plan khusus untuk badan usaha. Oke, seperti biasa, training hari ini ada disclaimer-nya, Prudential Syariah Life Assurance sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Presentasi ini dipersiapkan sebagai informasi kepada Bapak Ibu mitra bisnis dan staf Prudential Indonesia dalam hal training. Informasi ini hanya bersifat internal,
dan tidak berlaku untuk kepentingan presentasi penjualan. Informasi ini sifatnya tidak detail, Bapak Ibu tetap harus mengacu kepada polis dan informasi pada malam ini sudah disesuaikan dengan spesifikasi produk. Oke, Bapak dan Ibu dilarang membuat materi training maupun materi pemasaran sendiri tanpa persetujuan perusahaan. Ini standar ya Bapak Ibu. Agenda kita malam ini apa Bapak Ibu? Agendanya adalah saya akan memberitahukan terkait dengan background, kenapa kita mengeluarkan turunan dari produk barunya, yaitu khusus untuk pemegang polis badan usaha. Kita biasa menyebutnya adalah PPBU. Yang kedua, ketentuan pemegang polis badan usaha, operation, dan nanti akan ada FAQ-nya. Oke, kalau ngomongin background nih, kenapa sih Ucis kemarin itu kan bulan lalu kita sudah launching nih produk baru kita yaitu Pro Heritage Syariah Essential Plan khusus untuk individu. Kenapa sekarang kita ngeluarin pemegang polisnya adalah badan usaha? Nah, udah gitu mau di kuartal akhir lagi. Kira-kira apa sih backgroundnya? Oke, yang pertama kita ngeluarin pemegang polis khusus untuk badan usaha karena yang pertama sebenarnya peruntukannya untuk key person. Karena kita tahu ya Bapak Ibu di luaran sana itu banyak banget nih sekarang keluar yang namanya perusahaan-perusahaan startup. Pastinya di setiap perusahaan-perusahaan itu ada yang namanya key person. Nah, beruntungnya Prudential Syariah saat ini mengeluarkan produk yang memang khusus untuk key person. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, menjaga kelangsungan bisnis. Perusahaan tetap bisa beroperasi meski kehilangan orang kunci. Informasinya, 60% perusahaan global menilai kehilangan key person sebagai risiko terbesar. Kita tahu nih ya Bapak Ibu, ketika si key person itu meninggal dunia, yang namanya perusahaan itu bisa aja jalannya nggak sebaik ketika dijalankan oleh key person. Mau itu ternyata mencari orang baru, pastinya butuh biaya, butuh waktu, atau ternyata saking terpercayanya si key person itu, perusahaannya itu bahkan sampai bangkrut. Mau dia itu mau jalan, mau itu dia perusahaannya itu bangkrut, ternyata butuh biaya. Mau lanjut ternyata butuh biaya untuk nyari orang baru, mau diberhentiin juga perusahaannya ternyata butuh tuh yang namanya biaya untuk mempilotkan perusahaan tersebut. PHK, bayar gaji pegawai, udah gitu bayar pajak, jatuh tempo utang, banyak banget Bapak dan Ibu. Karena kehilangan si key person dari satu perusahaan. Oke, ini berarti asuransi jiwa ini bisa mengganti kerugian finansial, menutup potensi kehilangan omset, relasi, atau peluang bisnis. Yang tadi, ketika mencari pengganti si key person berarti butuh waktu. Terus selama masa transisi gimana Ucis? Ini bisa ya uang dari santunan asuransinya dipakai untuk mencari orang yang benar-benar bagus, yang benar-benar bisa untuk menjalankan perusahaan itu seperti ketika si key person-nya ada. Oke, yang pertama nih peruntukannya adalah untuk key person. Yang kedua sebenarnya program baru kita ini khusus untuk non-key person. Berarti selain key person kita juga bisa untuk non-key person. Berarti buat siapa peruntukannya? Untuk semua karyawan. Oke, kenapa? Yang pertama, ini bisa menjadi salah satu bagian dari strategi retensi untuk meningkatkan loyalitas. Jujur nih Bapak Ibu, ketika kita mau cari satu perusahaan sebagai karyawan, pastinya dilihat itu adalah benefitnya. Apakah dia benefit asuransi jiwanya, apakah benefit asuransi kesehatannya. Intinya ketika mau pindah ke tempat lain, ada nggak benefit yang memang sebaik perusahaan lamanya nih Bapak Ibu. Jadi ini memang diperuntukkan untuk meretensi supaya nggak terjadi pertukaran pemain nih Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Karena kita sebagai karyawan itu tahu, wah ternyata perusahaan kita nih care nih sama pegawai.
kalau saya kenapa-napa, terjadi risiko meninggal dunia pada karyawan, berarti keluarga di rumah itu aman. Berarti saya fokus nih untuk melakukan pekerjaan saya. Jadi saya nggak mikirin yang lain nih. Ini bisa meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, ini bisa menjadi efisiensi biaya perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kalau dilihat dari survei, ternyata biaya turnover karyawan itu bisa mencapai 50-75% dari gaji tahunan nih. Nah, sehingga retensi lewat benefit proteksi terbukti lebih hemat. Ini bisa dijadikan salah satu background kalau perusahaannya nasabahnya Bapak Ibu ingin memberikan benefit lebih untuk karyawannya. Jadi, memang produk ini peruntukannya bisa dua. Yang pertama peruntukannya adalah untuk key person, yang kedua peruntukannya untuk karyawan. Gitu. Oke. Terus nanti ada bedanya apa nih Ucis? Nah, saya akan masuk ke ketentuan pemegang polis badan usaha. Oke. Pro Heritage Syariah Essential Plan ini pemegang polisnya adalah badan usaha, Bapak Ibu. Jadi, saya mau disclaimer dulu nih di awal. Walaupun pemegang polis badan usaha, dia itu modelannya tidak seperti grup insurance, Bapak Ibu. Jadi, kalau grup insurance itu kan secara kumpulan. Kalau ini memang pemegang polisnya itu adalah badan usaha. Tapi nasabah-nasabahnya atau pesertanya itu di-treat secara individu. Oke? Jadi bisa nih belinya rame-rame tapi dia di-treat secara individu. Jadi tidak di-treat secara grup. Nah, kategori pemegang polis badan usaha yang diperbolehkan untuk produk ini ada 3 jenis nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah perusahaan terbatas, perseroan terbatas atau PT. Yang kedua CV, dan yang ketiga adalah yayasan. Jadi ini adalah 3 tipe badan usaha yang diperbolehkan untuk ngambil program ini nih Bapak Ibu. Oke, selanjutnya peserta yang diasuransikan untuk PPBU ini adalah yang merupakan kategori key person atau non-key person atau karyawan yang memiliki insurable interest dengan pemegang polis dari badan usaha. Oke, pasangan, keluarga dari key person atau karyawan tidak dapat menjadi peserta yang diasuransikan pada produk ini. Jadi memang produk ini khusus untuk 2, satu key person dan non-key person atau karyawan. Yang tadi saya bilang, treatmentnya produk ini tidak seperti asuransi kumpulan, dia treatmentnya adalah benar-benar seperti asuransi personal atau individu. Oke. Lalu bidang usaha dari badan usaha akan menjadi salah satu faktor penentu dalam proses validasi kepesertaan. Satu peserta yang diasuransikan hanya bisa memiliki satu polis PPBU dari seluruh produk sejenis di Prudential Syariah. Jadi saya sebagai karyawan hanya bisa ikut satu polis dari pemegang polis badan usaha. Oke. Terus Ucis, yang dinamakan kategori key person itu yang seperti apa sih? Adalah orang yang termasuk dalam susunan manajemen dan kepemilikan badan usaha yang tercantum di dalam akta badan usaha atau orang yang tidak termasuk dalam anggaran dasar perusahaan yang terkini, akan tetapi melampirkan persetujuan dari direksi yang berwenang. Oke, jadi boleh nih dia masuk ke dalam badan usaha, tercantum dalam akta, atau kalau dia nggak termasuk dalam anggaran dasar perusahaan, dia harus melampirkan persetujuan dari direksi yang berwenang, yang menyatakan bahwa ini adalah key person-nya loh, Bapak Ibu. Nah, di dalam surat persetujuan tersebut yang menentukan bahwa si peserta ini adalah key person, di situ harus dikasih tahu nih Bapak Ibu, alasan kuat menunjuk peserta tersebut sebagai key person, role and responsibility-nya pada pekerjaan itu seperti apa, jabatannya key person dalam struktur organisasi itu seperti apa. Jadi dijelaskan secara detail dalam surat persetujuan. Itu adalah kategori key person. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Ketentuannya Bapak Ibu,
yang namanya key person sama karyawan itu pasti punya treatment yang berbeda. Oke, treatmentnya yang bedanya di mana, which is yang berbeda adalah dari minimum santunan asuransinya. Karena dianggap key person itu adalah orang yang benar-benar mumpuni, orang-orang yang benar-benar berjasa dari perjalanan satu perusahaan, maka mereka itu akan mendapatkan yang namanya minimum santunan asuransi adalah 2 miliar, minimal di atas 2 miliar, Bapak Ibu. Oke, itu santunan asuransi minimum khusus untuk key person. Kalau untuk karyawan, dia minimumnya adalah 100 juta dan maksimum adalah 200 juta. Itu kalau kategori karyawan. Dan dibagi lagi Bapak Ibu, gitu ya. Tergantung dengan level dari karyawannya. Nanti kita lihat nih di slide selanjutnya. Terus masa pembayaran kontribusinya berdasarkan usia masuk peserta si key person atau non key personnya itu masih sama kok Bapak Ibu dengan PruHeritage Syariah Essential Plan khusus yang individu. Oke, jadi masih sama, nggak ada perbedaan. Minimum kontribusinya pun masih sama, tidak ada perbedaan. Jadi untuk minimum pembayaran kontribusi 5 tahun, itu adalah 1 juta per bulan. Kalau di atas 5 tahun, selain 5 tahun, dia boleh membayar 500.000 per bulan minimum. Lalu metode pembayaran kontribusinya masih manual atau transfer. Oke, nanti kita akan lihat prosesnya seperti apa sih Bapak Ibu khusus untuk pemegang polis badan usaha ini. Oke. Nah, ini adalah PIC badan usaha. Jadi, pada produk PruHeritage Syariah Essential Plan ini nanti akan ada yang namanya PIC badan usaha. PIC badan usaha itu siapa? Adalah pihak yang berwenang dari yang ditunjuk oleh badan usaha untuk menjadi perwakilan badan usaha dalam melakukan pengajuan SPAJ Syariah, PPBU, dan secara hukum menandatangani seluruh dokumen pengajuan SPAJ Syariah. Jadi, harus ada nih satu PIC badan usaha yang memang ditunjuk oleh badan usaha tersebut, perusahaan tersebut, yang mewakili perusahaan. Tugasnya nanti apa, Bapak Ibu? Tugasnya nanti beliau akan menandatangani seluruh SPAJ Syariah mewakili badan usaha. Oke, pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar badan usaha atau karyawan dari badan usaha yang ditunjuk dengan surat kuasa. PIC badan usaha harus 1 orang, WNI, dan wajib memiliki email aktif yang akan digunakan sebagai email korespondensi termasuk email pengiriman e-policy. Jadi, dari awal pada saat mengajukan ini harus tahu nih Bapak Ibu, kira-kira PIC badan usahanya siapa, harus ditunjuk. Oke, kepesertaannya bagaimana Ucis? Kepesertaannya adalah peserta yang diasuransikan atau PYD untuk PPBU dibuka untuk WNI dan WNA. Ketentuannya, jika peserta yang diasuransikan adalah WNA, beliau harus berada di dalam wilayah Indonesia, mengerti dan paham bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar nih Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada statementnya. Untuk ketentuan lainnya, khusus untuk pemegang polis badan usaha, fasilitas wakaf tidak tersedia. Berlaku tabel underwriting khusus untuk pemegang polis badan usaha, prestis tidak berlaku untuk pemegang polis badan usaha. Oke, jadi tabel underwriting-nya terpisah, tabel underwriting prestis tidak berlaku untuk PP badan usaha. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ketentuan untuk pengajuan pemegang polis badan usaha, penerima manfaat yang diperbolehkan itu siapa aja. Jadi kita bagi lagi nih Bapak Ibu. Ada bedanya penerima manfaat bagi peserta key person dan karyawan. Oke. Khusus untuk key person,
Oke, boleh nih gitu ya, 100% santunan asuransi masuk ke badan usaha. Oke, karena kan tahu ya Bapak Ibu tadi background-nya, ketika key person ini meninggal dunia gitu, ternyata banyak badan usaha yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, diharapkan ketika si key person-nya ini meninggal dunia, badan usahanya itu bisa dapat nih gitu ya, santunan asuransi yang bisa dipakai supaya mencari orang baru, mencari orang yang benar-benar bagus gitu ya. Terus bisa yang tadinya katakanlah key person itu bisa mendatangkan omset yang luar biasa, itu minimal transisi pada saat mencari orang barunya ini bisa diganti dari santunan asuransinya. Makanya diperbolehkan nih Bapak Ibu 100% santunan asuransi masuk ke badan usaha. Oke, ucis kok keluarga inti dari peserta yang diasuransikan si key person-nya itu nggak dapat? Boleh nggak kalau mereka dapat? Boleh Bapak Ibu. Mereka boleh dapat maksimalnya adalah 10%. 90%-nya itu larinya ke badan usaha. Jadi kombinasi gitu ya, untuk key person itu boleh 100% ke badan usaha, kalau mau masuk ke keluarga inti berarti maksimal keluarga inti hanya boleh dapat 10%. Karena balik lagi tadi dari background-nya, karena memang tujuannya berbeda. Oke, terus kalau karyawan, karena tadi memang tujuannya adalah supaya memberikan retensi, supaya karyawannya betah, supaya karyawannya lebih produktif, supaya kalau karyawannya kenapa-kenapa keluarga yang ditinggalkan itu bisa memiliki standar hidup yang sama seperti ada si pencari nafkahnya, berarti memang diperbolehkan nih 100% santunan asuransinya lari ke keluarga. Oke. Nah, boleh nggak badan usaha dapat? Boleh badan usaha dapat Bapak Ibu, tapi kebalikannya. Kalau badan usaha mau dapat, berarti maksimal mereka bisa dapat adalah 10%. 90%-nya itu lari ke keluarga inti. Jadi kebalikannya nih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa Ucis nggak bisa sesuai dengan keinginannya si badan usaha atau karyawannya? Karena memang tadi peruntukannya memang berbeda nih dari background-nya. Oke, dan fasilitas wakaf tidak tersedia untuk pemegang polis badan usaha ya, saya ingetin. Oke, bagaimana dengan operation-nya nih Bapak Ibu? Oke, kita langsung lari ke new business flow dan supporting dokumennya. Oke, ketentuan pengajuan Pro Heritage Syariah Essential Plan khusus untuk pemegang polis badan usaha, alurnya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama, pre-submission, SPAJ Syariah pemegang polis badan usaha. Jadi sebelum disubmit itu SPAJ Syariahnya, kita harus melakukan yang namanya request dulu nih Bapak Ibu, permintaan persetujuan dokumen pemegang polis badan usaha. Jadi ada dokumen-dokumen yang memang dicek oleh Prudential Syariah, dia disetujui atau tidak. Setelah disetujui, baru gitu ya, perusahaan tersebut dan agennya bisa melakukan submission SPAJ Syariah PP Badan Usaha. Nah, karena ini masih baru, kita sebenarnya nanti akan ada dua fase, Bapak Ibu. Fase yang pertama itu adalah kita masih manual. Jadi semuanya masih manual gitu ya. SPAJ-nya masih nulis. Ya, Ucis nggak bisa nih pakai Proofforce. Proofforce-nya udah yang baru lagi, Proofforce 2. Nanti, Bapak Ibu, nanti kita sedang mendevelop fase 2 melalui digital seperti biasa, Bapak Ibu. Jadi, selama fase 2 atau fase digitalnya belum selesai, kita fasenya masih manual semua. Oke, jadi per kemarin tanggal 23 September itu baru kita buka untuk fase 1. Oke, yang tadi saya bilang, santunan asuransi ada minimum dan maksimalnya, Bapak Ibu. Oke, ini ada yang bilang PF2 kentang. Wah, kentang enak Pak, apalagi kalau digoreng. Oke,
Batasan santunan asuransinya khusus key person itu di atas 2 miliar. Khusus untuk karyawan, ada tiringnya lagi yang tadi saya bilang. Tergantung nih levelingnya seperti apa. Khusus untuk staff, itu berarti maksimal 500 juta. Berarti ranknya 100 juta sampai dengan 500 juta. Oke. Khusus untuk senior non-manajerial, maksimal adalah 1 miliar. Untuk senior manajerial, maksimal adalah 2 miliar. Which is ini yang nentuin apakah dia levelnya masuknya ke staff, apakah dia masuknya ke senior non-manajerial, atau senior manajerial itu siapa? Yang menentukan itu adalah perusahaannya, Bapak Ibu. Oke, jadi kita akan menerima gitu ya, daftarnya sesuai dengan levelingnya di perusahaan tersebut. Oke, jadi tergantung ya nanti dari perusahaannya apakah dia mau dimasukkan ke staff atau ke senior non-manajerial, itu tergantung perusahaan. Oke, ada ketentuannya nih Bapak Ibu. Ketentuan untuk submission yang pertama. Karena kan ini sebenarnya bisnisnya bisa berkelanjutan Bapak Ibu. Kenapa? Perusahaan itu kan ada kemungkinan ya kalau semakin gede berarti akan nambah nih karyawannya. Nah, berarti bisa nambah atau submission lanjut lagi. Nah, khusus untuk pengajuan yang pertama, kalau ngajuinnya khusus untuk key person saja, dia boleh nih, pengajuan pertamanya adalah 1 SPAJ syariah, khusus untuk key person. Which is, kalau saya campur-campur deh, ada key person-nya, ada karyawannya gitu ya, itu minimum harus berapa? Oke, kalau saya mau campur-campur, berarti ada minimal 5 SPAJ syariah PPBU. Kalau di dalamnya ada key person, ada karyawannya. Jadi boleh nih, key person-nya 1, terus karyawannya 4. Ini baru pengajuannya ya Bapak Ibu. Saya nggak ngomongin setelah di-approve itu jadi berapa, tapi pengajuan pertama kali itu kalau key person adalah 1, kalau dengan karyawan itu harus minimalnya adalah 5. Itu untuk pengajuan pertama kali. Bagaimana untuk pengajuan selanjutnya? Untuk pengajuan selanjutnya ini nggak ada minimalnya. Mau misalkan, Ucis ini ada karyawan baru, ada 2, boleh nggak nambah? Boleh Bapak Ibu. Karyawan barunya baru 1 nih nambahnya, saya mau nambah 1, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Jadi ini adalah ketentuan submission yang pertama. Oke, nah kita kan tahu ya Bapak Ibu, potensi untuk dapetin nasabah di satu perusahaan kan banyak ya. Bisa jadi saya sebagai mitra bisnis tuh nggak cukup punya waktu gitu. Saya tuh busy banget Bapak Ibu. Aduh, karyawannya mungkin awal-awal masuk itu ada 10 atau pada saat masuk udah 20. Tapi saya kewalahan. Boleh nggak saya bagi gitu ya, servicing agentnya itu nggak sendiri. Tapi saya barengan nih sama satu tim saya, misalkan berdua gitu, boleh nggak? Boleh aja Bapak Ibu. Jadi, satu pemegang polis badan usaha bisa dilayani lebih dari 1 servicing agent dan boleh dari KPM yang berbeda gitu. Jadi boleh nih belang-belang nih Bapak Ibu servicing agentnya. Yang penting misalkan pemegang polis badan usahanya ada 10 karyawan atau 10 peserta. Boleh dong 6 itu lari ke saya, 4 lari ke rekan saya, boleh gitu ya. Nanti berarti akan ada perbedaan pada saat di dokumen-dokumennya nih Bapak Ibu. Oke, ini adalah ketentuannya. Oke, ini adalah alurnya. Ini yang saya bilang fasenya masih fase manual. Jadi pada saat pertama tenaga pemasar itu harus tahu dulu nih, saya sebagai mitra bisnis harus nyiapin apa. Jadi ada form yang memang harus saya siapin nih. Ada form analisis PBPU dan kelengkapannya, checklist badan usaha, form deklarasi badan usaha. Ini bisa saya download di Proofforce 2. Nanti dicari nih Bapak Ibu di di modul Proofforce 2 nih Bapak Ibu. Lalu saya akan minta nih fotokopi dokumen legal badan usaha ke badan usaha tersebut.
Yang tadi saya bilang, karena ini masih manual, jadi setelah saya kumpulin semua dokumen-dokumennya, saya akan request nih ke Prudential Syariah. Caranya gimana? Saya kirim lewat pos ke PSF Corporate PSLA. Kalau sudah lengkap, nanti mereka akan cek nih Bapak Ibu, akan cek, wah ini udah lengkap semua, di approve gitu ya. Ketika di approve, dia akan ngirimin yang namanya dua hal. Yang pertama, nomor klien code badan usaha, jadi ada nomor klien badan usaha. Terus yang kedua adalah nomor SPAJ Syariah PPBU. Kenapa? Kok ada nomor SPAJ, Ucis? Yang tadi saya bilang, masih manual Bapak Ibu. Akan dikirim lewat email. Nanti dokumen-dokumennya itu harus diisi. SPAJ syariahnya harus diisi, ya. Nanti tenaga pemasar atau mitra bisnis akan mengunduh SPAJ syariah PPBU di Proofforce. Jadi, yang tadi saya bilang, treatmentnya sama seperti individu. Jadi, saya harus buat ilustrasi nih, atau reply personal di Proofforce 2. Oke, saya masukin kayak biasa. Ucis, caranya gimana? Nah, saya nggak informasiin detail. Cara untuk Bapak dan Ibu membuat ilustrasi itu ada di agency update. Nanti ada step-stepnya tuh di situ. Oke, buat reply personalnya, atas namanya masing-masing gitu ya. Nah, itu akan dijadikan patokan tuh Bapak Ibu. Nanti sertakan kopi ID KTP, peserta yang diasuransikan, lengkapi semua. Tanda tangani SPAJ syariahnya, reply personalnya sesuai dengan pengajuan PPBU. Dan sertakan kuesioner key person jika memang pesertanya adalah key person. Sudah lengkap semua, saya akan kirimin ke DMC nih Bapak Ibu. Dokumen Management Center. Nanti ketika sudah semua terkirim, mereka akan entry data. Oke, nanti baru deh apakah dia akan masuk ke jet case atau non-jet. Oke, alurnya seperti ini. Yang tadi saya bilang fasenya masih fase manual. Oke, terus kalau ada yang mau tahu SLA-nya gitu ya, berapa lama nih Ucis ini di approve-nya? Kelihatan nih di Bapak Ibu di sini. Yang tadi saya bilang, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita request dulu nih. Namanya apa? Namanya adalah pre-submission. Kemana? Ke PSF Corporate PSLA. Oke, berarti kita harus sudah siapin nih form analisis kebutuhan PPBU, form checklist, sama form deklarasi badan usaha. Lalu semua dokumen-dokumennya itu kita lengkapin. Oke, yang tadi saya bilang, saya kirim nih. Oke, ke PSF Corporate. Nah, setelah terkirim, mereka akan terima. Oke, mereka akan terima kalau sudah lengkap gitu ya. Nanti mereka akan mengirimkan dua hal. Yang pertama, SPAJ Syariah PPBU nomornya dan nomor klien badan usaha. Ucis, ini kok ada warna biru-biru ya? Oke, nanti nih Bapak Ibu. Khusus untuk nomor SPAJ Syariah PPBU, nanti ketika kita sudah masuk ke fase digital, itu teman-teman PSF Corporate nggak akan ngasih lagi. Jadi semua sudah tergenerate di Proofforce. Oke, jadi yang akan diberikan itu adalah nomor klien badan usaha saja. Oke, nah kalau dokumennya sudah lengkap diterima, sudah disetujui sama PSF Corporate, maka mereka akan mulai ngitung. Jadi ngitungnya dari dokumen lengkap ya Bapak Ibu. Jadi jangan, aduh saya udah ngasih, tapi ternyata dokumennya lengkap, udah mulai dihitung tuh argonya. Enggak. Jadi argo akan mulai dihitung memang benar-benar ketika si dokumennya semua lengkap. Oke, kalau ternyata lengkapnya kurang dari jam 11 gitu ya, kita cek butuh waktu 3 hari. Kalau di atas jam 11 butuh waktunya adalah 4 hari. Oke, sudah semuanya disetujui, dapat nomor-nomornya, barulah kita mulai untuk melakukan submission. Oke, kita mulai siapin tuh SPAJ syariahnya, kita isi semuanya, ilustrasinya dibuat gitu ya, terus dokumen-dokumennya kita submit. Kita submitnya kemana? Ke DMC terdekat. Yang tadi saya bilang, untuk per submission itu adalah
minimal 1 khusus untuk key person dan minimal 5 kalau mau ada kombinasi dengan karyawan. Oke, seperti biasa setelah itu akan ada proses underwriting. Kalau ada pending case seperti biasa, medical, financial, underwriting, administrasi, sama yang saya bilang. Prosesnya benar-benar ini seperti individu. Tapi bedanya adalah pemegang polisnya adalah badan usaha. Bisa clean jet class atau non jet class case ya Bapak Ibu. Kalau mau menghindari pending case, pastikan kita melengkapi data sesuai dengan ketentuan SPAJ. Gitu. Oke, SPAJ syariah ya Bapak Ibu. Ini adalah TAT-nya. Ini adalah pengisian SPAJ syariah pada PP Badan Usaha. Penulisan nomor SPAJ. Jadi kalau saya lihat itu mungkin ada sekitar berapa belas lembar SPAJ syariah yang memang harus diisi. Di kanan atas itu akan ada nomor SPAJ syariah PPBU yang harus diisi tuh. Jadi harus diisi tuh Bapak Ibu manual, kita tulisnya pakai pulpen, pastiin pulpennya warnanya hitam. Oke. Nah, terus nanti kita akan diberikan nomor SPAJ syariah PPBU tuh, Bapak Ibu, tadi yang saya bilang. Akan ada nomor SPAJ syariah PPBU yang terdiri dari 9 digit numerik dengan awalan angka 4. Ucis ini bacanya gimana kok panjang banget. Gampangnya gini, Bapak Ibu. 4000X itu adalah angka yang menunjukkan nama corporate-nya. Oke. Digit ke-9 itu urutan anggotanya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan saya adalah peserta yang pertama gitu ya, terus saya punya ada peserta yang kedua, jadi dia ngebedainnya di belakangnya. Untuk depannya sama, tapi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, jadi nanti pihak Prudential Syariah langsung nulis semua angkanya, Bapak Ibu nggak usah generate langsung. Oke. Terus yang kedua, penulisan nomor klien badan usaha. Mencantumkan nomor klien badan usaha di SPAJ Syariah halaman 1 pada pertanyaan data calon pemegang polis. Nggak usah bingung, ini semua dapatnya dari PSF Corporate PSLA. Oke, terus ada lagi nih mengisi hubungan calon PPBU dengan peserta, dengan key person, dengan karyawan. Pastiin nominal santunan asuransinya sesuai dengan pilihan yang diajukan. Karena ketika dikirim pertama kali gitu ya, nanti pihak DMC itu nggak akan bisa ngecekin Bapak Ibu apakah dia sesuai nggak dengan levelnya atau tidak. Baru nanti nih ketika di underwriting akan ada pending. Jadi untuk meminimalisasi pending, jadi saran kami adalah pastiin santunan asuransinya sesuai dengan levelnya. Oke. Penerima manfaat khusus untuk key person. Untuk key person, maka penerima manfaat adalah wajib badan usaha. Keluarga inti boleh, maksimal adalah 10%. Untuk karyawan, penerima manfaat wajibnya adalah keluarga inti. Badan usaha boleh nggak? Boleh, maksimal adalah 10%. Gitu. Oke, ini adalah ketentuannya. Ini adalah form analisis khusus untuk PP Badan Usaha. Ini ada 17. Waduh, banyak banget Ucis. Nggak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing ngeliatin segitu banyak. Bapak Ibu yang pertama kali adalah lihat dulu bentuk badan usahanya apa. Oke, apakah dia PT, apakah dia yayasan, atau CV. Jadi nggak semuanya harus 17. Yang pertama adalah lihat dulu nih bentuk badan usahanya apa. Oke, baru lihat lagi ketentuan lanjutannya yang sebelah kanan nih Bapak Ibu. Oke, saya akan kasih ini dulu. Oke, kelihatannya di sini nih. Nah, jadi yang pertama kita lihat adalah bentuk badan usahanya dulu, baru ketentuan lanjutannya itu mau seperti apa. Oke, contoh, saya udah tahu nih, ternyata masuknya adalah ke PT. Lihat lagi. Nah,
PIC badan usahanya direktur bukan. Modal usahanya kurang dari 5 miliar bukan. Tenaga pemasarnya 1 orang bukan. Kalau modelan skenarionya seperti itu, dokumennya nggak banyak Bapak Ibu, cuma 11. Oke? Nah, baru lihat lagi. Kalau ternyata PIC badan usahanya itu bukan direktur utama, dan dia perlu surat kuasa, modal usahanya kurang dari 5 miliar, tenaga pemasarnya baru sama-sama 1, berarti ada tambahan 1. Tambahannya apa tadi? Surat kuasa. Nah, terus kalau ternyata modal usahanya di atas 5 miliar, tenaga pemasarnya itu lebih dari 1 orang, berarti ada tambahan 2 dokumen. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini 11, 12, 14 ini kategorinya PT atau CV. Nah, khusus untuk pemegang polis badan usaha yayasan, itu harus melampirkan ini nih Bapak Ibu, kopi sertifikat BPJS TK masing-masing karyawan. Jadi benar-benar BPJS tenaga kerja masing-masing karyawan ini fotokopi. Terus laporan keuangan terkini berapapun modal usahanya. Mau modal usahanya 10 juta kek, mau 50, atau ternyata modalnya itu 1 miliar, itu memang tetap harus melampirkan kopi laporan keuangan dan surat keterangan karyawan dari yayasan yang menyatakan bahwa karyawan dari yayasan itu namanya ini dia adalah karyawan dari yayasan tersebut. Jadi memang khusus untuk yayasan ada tambahan sedikit dokumen, Bapak Ibu. Oke, ini adalah formnya. Oke, ini adalah pembayaran kontribusinya, Bapak Ibu. Oke, pembayaran kontribusinya yang tadi saya bilang karena ini memang jenisnya masih manual. Untuk pembayaran kontribusi pertama, badan usaha bisa melakukan pembayaran kontribusi pertama setelah mendapatkan notifikasi SPAJ telah disetujui oleh underwriting. Jadi pada saat sudah disetujui, maka bisa tuh melakukan proses pembayaran. Nah, which is saya mau minta invoice, bisa nggak gitu ya untuk misalkan bukti dari kantor gitu, boleh nggak? Boleh, tapi Bapak dan Ibu wajib menghubungi corporate@prudential.co.id. Jadi ini request ya, nggak secara otomatis Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari unidentified money, kita pengen tahu ini benar nggak ya? Sebenarnya uang ini berasal dari si pemegang polis badan usaha ini, maka harap menggunakan rekening atas nama pemegang polis atau badan usaha. Oke. Lalu bagaimana untuk renewal? Renewal, tenaga pemasar atau mitra bisnis bisa memonitor tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi lanjutan melalui Proofforce. Jadi data-datanya lengkap kayak biasa. Oke. Untuk menjaga kepesertaan tetap berlangsung, pastiin pembayarannya dilakukan dalam masa tenggang. Oke. Balik lagi, kalau butuh invoice bisa hubungi corporate service. Ini kita akan buat berdasarkan permintaan. Oke, jadi ini masih transfer ya Bapak Ibu, karena ini masih manual. Oke, pembayaran kontribusinya dibayarkan dengan metode transfer dari rekening atas nama badan usaha dan ditujukan ke rekening khusus untuk pemegang polis. Ini nomor rekeningnya. Terus untuk identifikasi pembayaran kontribusi, wajib mengirimkan bukti pembayaran dan daftar rincian polis ke email. Jadi kalau kita lihat di agency update-nya tuh ada tuh lengkap semua persyaratannya Bapak Ibu. Nanti sudah dibayar semuanya, terus format daftar rinciannya itu di email yang diinformasiin apa aja. Nomor SPAJ atau polisnya, pemegang polisnya siapa, peserta utama yang diasuransikan siapa-siapa aja, sama jumlah kontribusinya. Ya, jadi ini biar kita tahu nih bahwa ini adalah benar, ini adalah pembayaran dari perusahaan ABC misalkan. Ini adalah ketentuan underwriting-nya. Oke, ketentuan underwriting-nya ini adalah full underwriting.
Berarti standar underwriting-nya sama lah Bapak Ibu seperti individu, kalau diterima dia bisa diterima dengan standar atau substandard, atau bisa juga ditunda atau ditolak. Karena produk ini ada booster proteksinya. Booster proteksi tidak termasuk perhitungan medical dan financial underwriting. Untuk agregasinya, khusus untuk medical underwriting-nya, kalau dia karyawan, tidak diagregasi antara polis individu dan badan usahanya. Jadi benar-benar terpisah, karyawan. Khusus untuk key person, kalau santunan asuransinya lebih dari 10 miliar, akan diagregasi nih antara polis individu yang dia punya, polis badan badan usahanya yang tradisional syariah agency kecuali PKKS, PCA perlu cerah 1 tahun terakhir. Untuk financial underwriting tidak diagregasi antara polis individu dan badan usaha. Khusus untuk key person akan diagregasi antara polis individu dan polis badan usaha dengan semua produk syariah, agensi dan bank S 10 tahun terakhir. Gitu. Untuk tabel medical pemegang polis badan usahanya standar Bapak Ibu, jadi bisa kelihatan nih. Ada yang medical berapa kelihatan nih Bapak Ibu. Kalau dilihat medicalnya ada di minimum medical 4, kalau saya lihat. Ini adalah medical tipenya seperti apa. Oke, jadi kalau kita lihat tadi mulainya dari medical 4 ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah listnya. Oke, ini adalah catatan-catatannya standar kok Bapak Ibu. Oke, ini adalah tabel finansial untuk pemegang polis badan usahanya. Oke. Nah, terus penggantian pemegang polis, pengajuan dan pembayaran manfaat asuransi. Oke, Pro Heritage Syariah PP Badan Usaha bisa nggak diganti pemegang polisnya? Bisa. Oke. Kalau apa nih Bapak Ibu, dengan permohonan tertulis dari pemegang polis kepada pengelola atas persetujuan pengelola, pemegang polis atau pihak ketiga dapat menunjuk orang perseorangan yang memiliki insurable interest dengan peserta nih untuk menggantikan kedudukan pemegang polis. Bisa nih. Dalam hal dibubarkan, contoh ternyata perusahaannya itu merger, akuisisi gitu ya, maka pemegang polis atau pihak ketiga yang berwenang, katakanlah dia bangkrut gitu ya, berarti kan dia harus ada kurator gitu ya yang memutuskan ini kira-kira bisa diganti nggak pemegang polisnya gitu ya, bisa, harus mengajukan penggantian pemegang polis menjadi perorangan atau misalkan ternyata dia di-merge atau diakuisisi perusahaan yang baru, berarti akan dipindahin nih pemegang polisnya dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Intinya, mereka harus memiliki insurable interest dengan pesertanya. Oke, kalau dilakukan penggantian pemegang polis dengan orang perseorangan, maka selanjutnya ketentuannya sama seperti individu seperti biasa. Jadi bisa ya diganti. Ini kategorinya katakanlah kalau dia resign, bisa nggak diganti? Bisa, Bapak Ibu. Oke, yang berhak mengajukan pembayaran manfaat asuransi, berarti kalau terjadi meninggal dunia nih, pemegang polis dibubarkan sebelum peserta yang diasuransikan meninggal dunia. Yang tadi saya bilang, ternyata dia pilot kah gitu ya, bisa nggak diajukan klaim meninggalnya? Bisa. Yang berhak mengajukan klaim meninggal dunia berarti pihak ketiga yang ditunjuk secara sah. Kalau tadi pilot berarti ada kuratornya nih yang akan menjadi wakil untuk mengurus yang namanya klaim meninggal dunia. Kalau katakanlah dia merger atau akuisisi, kan berarti perusahaan barunya udah ada. Maka perusahaan barunya itu berhak untuk mengajukan pembayaran klaim si peserta dengan catatan si pemegang polisnya itu diganti dulu Bapak Ibu secara dokumen-dokumennya, diganti dari perusahaan yang pertama ke perusahaan yang
baru nih Bapak Ibu, baru bisa dilakukan pengajuan pembayaran manfaat asuransi. Gitu. Oke. Terus si penerima manfaat. Oke, penerima manfaat adalah orang atau badan usaha yang mempunyai hubungan kepentingan asuransi tetap harus memiliki hubungan insurable interest kepada peserta yang diasuransikan. Selama peserta yang diasuransikan masih hidup dan polisnya masih berlaku, serta atas persetujuan pengelola, pemegang polis dapat mengganti atau mengubah penerima manfaat dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu. Oke, ini adalah ketentuan-ketentuannya Bapak Ibu. Oke, jika di antara Bapak dan Ibu menginginkan untuk, Uci saya ada pertanyaan, mau langsung bertanya pada ahlinya, Bapak Ibu boleh tulis di kolom Q&A, nanti teman-teman SMI yang akan menjawab nih. Oke, tampaknya sudah banyak saya lihat. Oke. Ucis, kalau ternyata nanti saya di tengah-tengah udah lewat dari acara, saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Nanti kita akan tampilkan QR code-nya, jadi Bapak dan Ibu mulai bisa untuk bertanya-tanya. Nanti jawabannya akan ada di Purvars 2. Oke, dari saya sekian, tapi saya yakin Bapak Ibu pengen tahu. Selain produk baru kita sebagai senjata untuk kita gaspol di akhir 2025, Bapak Ibu pasti pengen tahu, pengen dalam lagi. Ini kita udah tinggal 6 hari nih Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk ngejar ketertinggalan saya di September 2025? Nggak berlama-lama, di tengah-tengah saya sudah ada business development dari Ibunya Yu Ilmiati. Silakan Kakak Ade. Halo Kakak Ucis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Langsung dari tempat acara ya Kakak Ade ya. Tapi boleh dibuka mic-nya, tampaknya ada yang mute loh. Oh iya, betul sekali. Alhamdulillah. Ya, baiklah Kakak Ucis, terima kasih banyak. Wow, tadi luar biasa ya. Ini produk yang ditunggu-tunggu selama ini gitu. Akhirnya muncul juga. Oke, baiklah Kakak Ucis. Silakan. Kalau Tampaknya begitu. Bapak Ibu semua di sini udah nggak sabar Kakak Ade. Kira-kira waktu yang limited ini saya bisa ngapain ya Kakak Ade? Saya bisa kejar yang mana dulu nih? Iya. Silakan. Oke, baiklah Kakak Ucis. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Kakak Ucis atas kesempatannya ya. Luar biasa sekali tentunya. Kita akan melihat nih dukungan apa sih yang sudah kita siapkan. Oke, kayaknya tadi ke mute ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau memang agak noise ya suara saya, karena kebetulan saya memang lagi ada di lokasi acara jam start Jakarta ya, jadi mungkin agak berisik sedikit. Baiklah, dukungan yang sangat luar biasa yang akan kami berikan untuk Bapak Ibu yang ada di Prudential dan Prudential Syariah. Apa aja itu tentunya? Boleh next nih. Kita sudah ada, kami akan mencari nih top produser ya dari hybrid dan cluster syariah untuk kita bersama-sama conference ke Malaka. Wow, luar biasa ya. Jadi kita akan trip dan belajar bareng, tidak di Indonesia tapi di Malaka Bapak Ibu. Siapa aja nih yang bisa hadir di sana? Yaitu Bapak Ibu, kami tunggu kehadirannya bagi Bapak Ibu yang submit dan issued ya minimum API 150 juta ya, atau akumulasi dan rolling persistensi individu Bapak Ibu sebesar 85%. Ini berlaku untuk Bapak Ibu produser ya, dan berlaku untuk semua produk Prudential Syariah. Tapi syaratnya tentu aja tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu harus melakukan pembayaran auto debit rekening. Itu pasti sudah common ya. Kita udah dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu sudah membiasakan untuk pembayaran itu melalui auto debit
rekening bank ataupun kartu kredit. Ya Bapak Ibu, jadi kami akan mencari top 30 hybrid dan top 20 syariah fokus produser. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi kami tunggu produksinya nih Bapak Ibu ya. Nah, next-nya boleh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita harus move on nih. Proofforce 2 sudah di depan mata. Jadi pastikan Bapak Ibu terupdate di Proofforce 2 karena produk Pro Heritage ini hanya ada di Proofforce 2 ya Bapak Ibu. Jadi segera update di device Bapak Ibu untuk melakukan semua aktivitas sudah mulai di Proofforce 2. Memang mungkin rasanya agak canggung ya beralih dari terbiasa kita di Proofforce 1.0, tapi seperti masa-masa kita melalui masa pandemi ya, Zoom itu canggung banget, tapi lama-lama kita ketagihan. Begitu juga dengan Proofforce 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mulai biasakan ya, mulai buka lagi, kulik-kulik lagi ya semua aktivitasnya di Proofforce 2 karena Pro Heritage hanya tersedia di Proofforce 2. Oke, boleh next-nya Kakak. Nah, kemudian untuk program spesial Pro Heritage Syariah yang lagi booming-boomingnya nih di bulan September ini, jangan lupa kalau kita ada cashback up to 10% untuk nasabah, ini kabar yang sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada satu pun calon nasabah yang terlewat untuk dapat berita baik ini. Kenapa? Karena cashback-nya sampai dengan 10%. Syaratnya apa nih Ade? Syaratnya Bapak Ibu cukup nih tawarkan produk Pro Heritage Essential Plan ya. Ingat, kontribusinya minimal 25 juta. Kalau masa bayarnya 5 tahun akan dapat cashback 5% atau maksimal 15 juta. Kalau masa bayarnya 10 sampai dengan 15 tahun, cashback-nya nambah sampai dengan 10% nih Bapak Ibu ya. Atau maksimal dengan 15 juta. Dan kabar baiknya kita masih ada ekstra emas 2,5 gram nih. Kuotanya masih ada. Ayo segera submit sampai dengan 30 September. Masih ada waktu 6 hari lagi ya Bapak Ibu ya untuk dapatkan kuota emas sampai dengan 2,5 gram. Ya Bapak Ibu, syaratnya apa nih dapetin emas? Gampang banget, tawarin nih nasabahnya satu pemegang polis, keluarganya memiliki terlindungi Pro Heritage Essential Plan. Oke, next-nya Kakak. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Pro Heritage Syariah ini emang berlimpah kebaikan ya. Ekstra komisi juga untuk agentnya sampai dengan 5% nih. Dan jangan lupa ini waktu yang tepat. 2025 adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu capai Star Club ya. Jangan lupa capainya kenapa? Karena ada bonanza 50% bagi Bapak Ibu yang submit dan issued heritage nih, namanya Bonanza Heritage Syariah. Ayo Bapak Ibu agent dan leader, kapan lagi nih ada Bonanza di Q4? Nah, coba diingat-ingat kalau Bonanza tuh adanya di mana nih, periodenya biasanya Q1. Ini Q4 dikasih senjata nih. Kapan lagi kita kejar ini waktunya kita semua capai Star Club di 2025. Boleh next ya Kakak? Dan jangan lupa juga untuk memeriahkan Pro Heritage nih. Bagi Bapak Ibu yang sangat kreatif pastinya tenaga pemasar, kita ada kontes hadiah ya. Kontes video hadiahnya sampai dengan 10 sampai dengan 1 juta OVO points, totalnya 10 juta OVO point ya Bapak Ibu. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal bikin video yang sekreatif mungkin mengenai manfaat dan perlindungan dari Pro Heritage. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat nih di flyernya ya, nanti ada di-share sama ADS Bapak Ibu. Ikutin ya kontesnya, menangkan hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh next-nya Kakak. Halo, momen yang kita nantikan telah tiba. Kini hadir produk Pro Heritage Syariah. Dalam rangka meramaikan kehadiran produk ini, kami mengundang seluruh tenaga pemasar Prudential Syariah untuk mengikuti kontes seru ini.
Caranya gampang banget. Buat video kreatif berdurasi maksimal 90 detik yang menunjukkan manfaat dari ProHeritage Syariah Essential Plan yang paling menarik versi kamu. Akan ada 10 pemenang yang masing-masing berhak mendapatkan voucher belanja sebesar 1 juta rupiah dari Prudential Syariah. Kirim videomu sekarang hingga 15 Oktober 2025. Yuk segera kirimkan video kamu ke sini. Kini saatnya tunjukkan kreativitasmu dan ayo ramaikan peluncuran produk ProHeritage Syariah Essential Plan. Jadilah bagian dari perjalanan kami, karena kado untuk nanti dimulai dari hari ini. Wow, luar biasa ya. Temanya kado untuk nanti, itu untuk perlindungan masa kini ya Bapak Ibu. Jangan lupa tuh, cukup bikin video sekreatif mungkin nih, manfaatnya apa ya ProHeritage, dan menangkan hadiahnya. Karena ada total 10 juta nih Bapak Ibu. Itu pasti milik Bapak Ibu yang hadir pada saat hari ini. Nah, kemudian kita ada inisiatif apa lagi sih? Nah, nextnya nih Bapak Ibu, ya semua produk ya pasti akan ada pemanisnya nih, sweetenernya nih. Mau yang mana? Mau yang health product, Pro Cinta, Pro Critical Amanah, Solusi Kondisi Kritis Syariah, Pro Anugerah Syariah, ya. Manapun solusinya pasti ada sweetenernya. Next kita pengen lihat nih, sweetenernya apa sih Adek? Nah, bagi Bapak Ibu yang menawarkan health product ataupun nih nasabahnya ternyata butuhnya ini produk kesehatan, kita berikan ekstra komisi 8% untuk Bapak Ibu yang memasarkan atau memberikan manfaat ini untuk khusus untuk new to Pro atau bagi nasabah yang memang baru jadi nasabahnya Prudential nih. Ada ekstra komisi 8%. Dan selanjutnya ya Bapak Ibu, untuk Solusi Kondisi Kritis Syariah, cashback-nya sampai dengan 2 bulan kontribusi ya. Wah, kapan lagi nih cashback sampai dengan 2 bulan? Makanya Bapak Ibu, ini saatnya Bapak Ibu memasarkan produk-produk yang memang bermanfaat untuk melindungi kita semua. Waduh, makasih nih yang udah kasih reaction jempol-jempol. Pasti udah kasih, udah memasarkan semua ya. Atau udah dapat cashback-nya nih nasabahnya. Nah, next-nya untuk Pro Anugerah Syariah nggak mau ketinggalan juga ya Bapak Ibu. Karena ada ekstra komisi 5% untuk agent dan cashback sampai dengan 1 bulan kontribusi untuk peserta. Jadi Bapak Ibu, mau pilih yang mana produknya? Semua ada sweetenernya ya. Oh, ada yang nanya nih dari Pak Susanto. Syarat minimum apinya berapa? Yang mana nih Pak? Kalau untuk Pro Anugerah Syariah ya seperti biasa ya, kita syaratnya itu minimal 25 juta kontribusi ya. Kalau untuk PKKS ya Pak, kita syaratnya juga sama 25 juta kontribusi ya Bapak Pak Susanto ya. 10 sampai dengan 35 untuk PKKS. Bapak mungkin bisa lihat lagi flyernya ya, nanti kita akan sebarkan kembali di grup. Oke, terima kasih. Nah, kemudian next-nya ya Bapak Ibu, jangan lupa ya, Cinta. Waduh, siapa nih yang masih seneng banget sama produk ini karena simpelnya, sederhananya ya, luar biasa. Nih, Pro Cinta hanya di 2025 loh, memberikan ekstra komisi 5% untuk agent ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa ekstra hibah masih diperpanjang 30% untuk peserta. Jadi ini saatnya Bapak Ibu untuk menyebarkan kabar baik ini untuk para peserta kita, para calon nasabah kita. Mari kita berikan manfaat terbaik untuk mereka. Nah, selanjutnya ya, untuk Pro Critical Amanah, tidak ketinggalan, ekstra komisinya sangat cetar luar biasa dahsyat karena ekstra komisinya sampai dengan 10% untuk agent dan cashback-nya sampai 10% kontribusi ya. Jadi Bapak Ibu, komisinya ekstra komisinya 10%, cashback-nya sampai 10%. Jangan lupa. Nah, Bapak Ibu, itu aja nih kira-kira update yang sangat menarik. Kira-kira senjata apa sih yang bisa dipakai, digunakan nih di akhir September ini, menutup September selama 6 hari dengan sangat luar biasa ya. Jangan lupa dimanfaatkan karena semua produk ada sweetenernya, ada pemanisnya, ada yang bikin semangatnya. Jadi
calon nasabahnya kira-kira cocoknya yang mana gitu, sesuai dengan manfaatnya. Gitu, bener nggak Kakak Uci? Cakep Kakak Ade, luar Cakep. Saya yang biasa. cakep apa ini nih, kira-kira manfaatnya yang cakep nih? Dua-duanya Kakak Ade. Wah, oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Ade. Wah, udah makin manis aja ya. Dari kontes-kontesnya ternyata banyak. Pastinya Bapak dan Ibu pengen tahu nih, selain campaign-campaign yang akan selesai, kira-kira produk baru kita ini bisa jadi yang tadi saya bilang, bisa jadi game changer nggak ya? Saya masih banyak nih ucis ketertinggalan sampai dengan kuartal terakhir di bulan depan gitu ya mulai. Nah, kira-kira kita akan dapetin insight apa sih? Oke, nggak berlama-lama saya akan panggilkan Head of Agency Syariah Training Academy, Bapak Tri Hadiwibowo yang akan memberikan banyak insight di malam hari ini. Silakan Pak Tri. Halo Putri, suara saya kedengeran ya? Aman Suaranya ya? terdengar Pak, tapi wajahnya tak terdengar. Coba dibuka Wajahnya? videonya. Saya matikan saya yang satu, saya pakai dua soalnya. Oh, oke, siap. Oke, Silakan Pak Tri. sudah kelihatan ya? Oh, Sudah. sama ya? Oke, sudah ya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini gitu ya. Dan kita masih punya 1, 2, 3 lagi sosialisasi, jadi ajak rame-rame nih ya. Jadi saya nggak mau ambil waktu Bapak dan Ibu terlalu banyak gitu ya. Tapi sebelum saya mau kasih mengingatkan Bapak Ibu beberapa hal gitu ya. Saya mau tahu dong, ini produknya keren nggak? Boleh jempolnya, boleh pakai chat, boleh pakai apapun. Ketik, saya mau tahu respon Bapak Ibu. Seru nggak nih? Happy nggak Bapak dan Ibu? Wih, jempolnya banyak nih, Kakak Ucis. Ini artinya ini memang produk yang ditunggu-tunggu nih ya, tentunya buat teman-teman semua. Dan wih, ini keren. Terima kasih Bapak dan Ibu, jempolnya banyak banget. Ada yang ketawa juga, ada yang jempol. Wah, keren ya. Ini thank you untuk respon yang baik untuk sesi kali ini gitu ya. Dan saya mau mengingatkan Bapak Ibu, tadi Putri sudah kasih tahu bahwa produk ini sangat menarik buat nasabah, buat pemilik usaha. Kenapa? Karena ini bisa menjadi game changer buat mereka. Ini bisa menjadi alat untuk engage ke key person maupun non key person ya. Tapi saya mau tambahkan sedikit gitu ya, karena produk ini diberikan bukan hanya produknya tapi berserta kontes-kontesnya gitu ya. Nah, ini menurut saya Bapak dan Ibu bisa menjadi bom yang besar banget. Ini basoka buat Bapak dan Ibu untuk mengejar di sisa bulan ini, bahkan di kuartal terakhir. Kenapa? Karena saya mau ingatkan gini teman-teman ya, selain Bapak dan Ibu ketika jualan produk ini mendapatkan pahala jariah. Tahu ya, pahala jariah adalah pahala yang terus menerus dan tidak berhenti gitu ya. Bapak dan Ibu ya, kita hadirkan produk ini khusus Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan selain pahala tapi mendapatkan juga komisi jariah gitu ya. Maksudnya apa? Komisinya akan terus menerus nih Bapak Ibu ya, perlu diingat gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi produk ini ketika Bapak dan Ibu jual, ini akan memberikan perpetual commission buat Bapak dan Ibu, komisi yang terus menerus. Gimana caranya maksudnya? Bapak dan Ibu bayangin gitu ya, Bapak dan Ibu jual satu produk ke satu perusahaan gitu ya. Besok minggu depan ada karyawan baru, bulan depan mereka punya karyawan baru, polisnya nambah secara individu, itu akan jadi new business. Dan itu akan menjadi aliran income yang tak terbatas buat Bapak dan Ibu. Itu akan menjadi aliran pasif income bahkan buat teman-teman agent dan juga teman-teman leader. Setuju nggak? Kalau setuju boleh kasih jempolnya gitu ya. Jadi diingatkan ke teman-teman semua bahwa ini produknya sangat menarik banget gitu ya. Bisa jadi pasif income Bapak dan Ibu, bisa menjadi pasif income para leader ya. Jual sekali, komisinya berkali-kali, dapat closing sekali ya. Bapak dan Ibu akan mendapatkan aliran dana yang halal gitu ya, karena Bapak dan Ibu berbuat baik ya, yang terus menerus, karena ini bisa dapat ini bisnis dari satu produk. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau ingatkan adalah ini adalah jalan ninja. Nah, gitu ya. Ini adalah jalan ninja buat Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kontes-kontes gitu ya. Karena ada beberapa kontes-kontes kita yang memerlukan case-case yang banyak. Misalnya, mungkin Bapak dan Ibu ingat kita punya program Entrepreneur 1314, di mana untuk dapetin ke Malaysia itu butuh 12 case ya, dan 100 juta. Nah, Bapak dan Ibu ya bayangin ya, ini masih punya waktu 6 hari gitu ya, ketemu sama orang yang punya perusahaan, itu sekali closing
polisnya bisa lebih dari 12. Jadi ini salah satu cara atau strategi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan polis yang banyak untuk menggait banyak kontes yang sudah kita gelontorkan gitu ya. Jadi ini produk ini memang prudensial dan prudensial syariah selalu berinovasi. Buat apa? Buat menjawab kebutuhan nasabah di lapangan, itu yang pertama. Tapi yang paling penting lagi adalah kita berinovasi supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu mendapatkan income yang besar dan berkah ya, dan terus menerus. Makanya kita terus berinovasi, dan produk ini nggak sampai sini Bapak dan Ibu gitu ya. Kita terus mendengar suara teman-teman di lapangan, sehingga kita terus berinovasi. Kita akan memberikan perubahan-perubahan, perkembangan produk supaya teman-teman bisa menjadi tetap jadi meliding di lapangan gitu ya. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, saya cuma mau ingatkan gitu bahwa produk ini momentumnya lagi bagus-bagusnya, ini lagi viral-viralnya. Kenapa? Karena kurang lebih sekitar 43 hari kita sudah punya submission sebanyak 38 miliar gitu ya, dan yang issue itu sekitar 12 miliar. Ini angka yang sangat banyak sekali, dan saya yakin dengan di launchingnya PPBU ini akan menambah produksi di produk ini, dan yang paling penting ini akan mempertebal kantong Bapak Ibu semua ya. Jadi saya menghimbau Bapak dan Ibu untuk mengajak ramai-ramai temannya, timnya, semua untuk mengikuti sesi ini. Kenapa? Karena sesinya ini akan jadi senjata buat Bapak dan Ibu untuk bisa jual produk ini lebih menarik lagi di lapangan gitu ya. Jadi kurang lebih itu saja. Saya terakhir cuma mau mendoakan semoga semua orang yang ada di ikut hari ini gitu ya, itu semua di akhir bulan ini minimal closing 1 perusahaan gitu ya. Amin semua, boleh amin semua di chat gitu ya. Saya yakin semuanya mudah-mudahan dapat closing, dapat kontesnya, income-nya besar, income-nya berkah gitu ya, dan terus menerus ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Putris. Terima kasih Pak Tri, luar biasa gitu ya, closing speech-nya. Kita semua makin semangat. Jadi ini bisa jadi awal untuk kuartal terakhir di 2025. Tuh. Kita bisa, yang tadi Pak Tri katakan, Ingat, bisa komisi menciptakan, jariah, ingat ya. benar, ciptakan aliran pahala, komisinya optimal, achieve target di 2025 dengan double impact tadi kata Pak Tri ya. Gitu ya, sukses di dunia, sukses di akhirat. Masya Allah. Amin. Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada di penghujung sesi. Kalau Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, bisa di capture tadi QR code-nya, bisa ditanya gitu, nanti kita akan jawab. Nah, kita masih punya jadwal sosialisasi pemegang polis badan usaha khusus untuk Pro Heritage Syariah, masih ada 3 kali sesi lagi. Oke, jadi besok ada, hari Jumat pun ada, hari Senin depan pun ada. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memang masih mau memperdalam lagi, atau teman-teman rekan-rekan di agensinya ada yang belum ikut, yuk dicolek-colek, diinformasikan bahwa kita masih punya 3 sesi lagi. Pastikan selain Bapak dan Ibu, rekan-rekan agensinya juga bisa mendapatkan bakso Kak tadi supaya bisa makin gaspol jualan di akhir tahun 2025. Oke, akhir kata saya Putris dan rekan-rekan saya semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga informasi dan insight di malam ini bisa mendapatkan tadi Bapak Ibu pahala jariah, komisi jariah juga. Oke. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di sesi besok Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Mata pernah melihat, telinga pernah